Halo semua, selamat datang di podcast Belajar Tapi Santai. Aku Grace, dan hari ini kita berlima bakal ngebahas sistem pernapasan manusia dengan cara yang berbeda. Hai, aku Odor. Tema kita hari ini tuh simple banget nih guys. Tapi kegiatan ini kita lakukan sekitar 20.000 kali sehari. Tapi banyak orang yang tetap nggak ngerti mekanismenya. Apa sih itu? Bernafas. Hai semuanya, aku Irma, dan tenang guys, kita bahasnya itu nggak kayak guru killer yang bikin pusing tuh. Nah, kita bahasnya itu sambil bercanda, jadi paru-paru aman, mental kita juga aman tuh. Novia di sini. Nah, kalau kita belajar sambil ketawa, kan oksigen itu masuk lebih banyak. Biar otak encer, tapi otak encer bukan karena stres ulangan ya. Nomi in here. Oke geng, siap? Kita mulai dari hal yang paling sering dilakukan tapi jarang disadari. Jadi sebelum itu kita tarik napas dalam-dalam dulu yuk. Jadi guys, kalian tahu nggak sih apa itu bernapas? Apa tuh? Nah, pernapasan itu sebenarnya adalah permainan tekanan dan volume yang super canggih. Waktu kita tarik napas atau inspirasi, diafragma kita, si otot superhero yang letaknya di bawah paru-paru, berkontraksi dengan bergerak ke bawah. Otot-otot tulang rusuk juga ikut kerja, mengangkat tulang rusuk ke atas dan keluar. Hasilnya, volume rongga dada membesar, tekanan udara di dalam paru-paru turun, dan otomatis udara dari luar yang tekanannya yang lebih tinggi langsung masuk. Ini prinsip fisika dasar. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, pas kita buang napas atau ekspirasi, prosesnya itu kebalikan yang dijelasin dari sama Grace tadi tuh. Diafragma itu relaksasi, naik ke atas, otot-otot tulang rusuk juga relaksasi. Volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam paru-paru naik dan udara keluar. Kayak drama nih, naik turun perasaan. Bedanya ini ada ilmiahnya dan terjadi otomatis tanpa kita sadari. Dan tahu nggak, ini semua itu digerakkan oleh diafragma. Otot yang paling loyal yang kerjanya itu 24/7 tanpa dibayar lembur, tanpa komplain. Bayangkan nih, kalau diafragma bisa resign, tamatlah kita semua. Mati dong. Wow. Makanya gangguan pada diafragma atau otot pernapasan bisa berakibat fatal karena pernapasan itu adalah proses yang sangat efisien untuk mempertahankan hidup. Fun fact-nya nih guys, dalam sehari itu kita itu bernafas sekitar 20.000 kali sehari loh. Wow. Nah, itu artinya diafragma kita tadi itu berkontraksi dan berelaksasi sekitar 20.000 kali sehari. Nah, coba kalau ada orang yang harus kuat jam itu 20 kali sehari, pasti langsung protes. Tapi diafragma kita ngomongnya, santai bos, ini kerjaan gue. Wow, keren juga sih. Jadi kalian tahu nggak intinya apa? Apa tuh? Jadi paru-paru ini bukan AC yang tinggal pencet tombol on dan off guys. Ada mekanikanya yang bisa melibatkan perubahan tekanan udara dan volume secara bersamaan. Dan juga ada hukum fisika di baliknya. Ada koordinasi otot yang sempurna dan ada drama yang sedikit kalau ada error. Nah, sekarang kita kembali ke kimia. Mari kita kenalan sama si tokoh utama oksigen atau CO2, si pujaan hati seluruh sel tubuh kita, dan karbon dioksida atau si CO2, si mantan toksik yang harus segera dilepas karena kalau nggak dibiarkan menumpuk bisa bikin tubuh keracunan. Asik. Tapi tahu nggak pertukaran gas terjadi di alveolus? Di mana kantung-kantung udara super kecil di paru-paru yang jumlahnya itu sekitar 300 juta loh. Wow, banyak ya. Yang dimana itu prosesnya disebut dengan difusi, yang dimana oksigen itu berpindah dari alveolus yang konsentrasinya lebih tinggi ke kapiler darah yang konsentrasinya rendah. Jadi sebaliknya lagi tuh, CO2 berpindah dari darah yang konsentrasinya tinggi ke alveolus yang konsentrasinya rendah untuk dibuang saat kita ekspirasi. Jadi tahu nggak guys, ini semua itu terjadi karena perbedaan tekanan parsial gas, di mana prinsip dasar dari difusi. Keren juga ya. Jadi kayak gosip-gosip kampus gitu ya. Pasti langsung nyebar tuh dari yang paling tahu ke yang nggak tahu. Nah, gas juga gitu sih sebenarnya, bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dan juga membran alveolus kita yang super tipis, di mana cuma ada satu lapis sel, yang bikin proses difusi kita ini super cepat dan efisien. Nah guys, kalian tahu nggak sih kita bisa membuat keberadaan CO2 itu di sekeliling kita? Gimana caranya?
Nah, CO2 bisa kita buktikan keberadaannya pada air kapur. Kalau kita tiup napas kita ke dalam air kapur jernih, airnya langsung jadi keruh. Itu wow. bukti ada CO2 di napas kita. Percobaan ini simpel tapi efektif. Cocok banget nih buat ngecek teman yang pura-pura napas waktu upacara bendera. Dan kalian tahu nggak apa yang paling menarik di sini? Apa Kak? Jadi ternyata komposisi udara yang kita hirup dan yang kita keluarkan itu beda guys. Bedanya Bedanya apa? Jadi udara yang kita hirup itu mengandung sekitar 21% oksigen dan 0,04% karbon dioksida. Tapi udara yang kita keluarkan cuma sekitar 16% oksigen dan 4% karbon dioksida. Jomplang banget ya Kak. Iya guys, jadi itu artinya tubuh kita hanya ambil sekitar 5% aja oksigen dan buang karbon dioksida itu sekitar 100 kali lebih banyak lah. Wow, keren ya, immersive. Intinya itu sebenarnya gas itu punya sifat nggak sih? Punya perilaku dan punya tujuan hidup. Misalnya oksigen itu tujuannya masuk ke sel, bantu metabolisme, ngehasilin energi. Si CO2 atau karbon dioksida itu tujuannya cuma satu, keluar dari sini sekarang sebelum kita bikin masalah. Nah, sekarang kita masuk ke biologi. Teman-teman tahu nggak organ-organ pernapasan dari atas sampai bawah? Tahu sih, lumayan tahu. Tapi nggak semua. Dasar-dasarnya tahu sih Kak. Ya. Nah, bayangin nih kayak round trip udara yang masuk ke tubuh kita. Nah, first stopnya nih, kalian tahu nggak apa? Apa Kak? Hidung. Nah, hidung ini gunanya tuh sebenarnya bukan cuma cium bau nasi padang doang atau cium bau parfumnya keras gitu. Oh my god. Jadi hidung itu punya 3 fungsi. Yang pertama, dia bisa untuk menyaring oksigen, menyaring kotoran dan debu. Pakai bulu-bulu halus di hidung, namanya silia. Dan juga bisa juga sih si hidung tadi itu menghangatkan udara supaya nanti udara yang masuk ke dalam paru-paru itu dia nggak kaget lagi. Nah, bisa juga sebagai untuk melembabkan udara. Nah, kalau AC di rumah kita yang 3 in 1 itu mahal. Tapi hidung itu gratis, garansi seumur hidup kecuali kalau operasi hidung sih. Parah. Tapi ada the next destination-nya guys, yaitu faring dan laring. Kalian tau nggak apa faring dan laring? Nah, nih biar aku jelasin ya. Faring itu persimpangan antara saluran penapas dan saluran makanan. Itu kayak simpang 3. Jadi saluran napas dan saluran makanan itu nggak boleh disatukan. Masa kalian mau memasukkan nafas kalian lewat saluran makanan, yang adanya nanti kalian bernapas dengan menggunakan nasi padang dong. Kocak ya. Dan lagi nih ada laring. Laring itu adalah kotak suara. Ini tempat suara kita berada. Makanya kalau lagi sakit, tenggorokan kita kayak serak gitu atau hilang kayak seperti itu. Jadi intinya kalau faring tadi itu persimpangan ya Kak. Kalau laring itu untuk tempat pita suara ya Kak. Bener. Oke, next Kak. Get it. Nah, jadi guys ada lagi nih organ yang paling penting. Kalian mau tahu nggak? Mau dong. Nah, terus ada trakea atau tenggorokan. Trakea atau tenggorokan merupakan tabung yang diperkuat dengan cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Kalian tahu nggak sih kenapa trakea atau tenggorokan itu berbentuk huruf C? Kenapa Kak? Nah, biar fleksibel waktu kita menelan makanan. Trakea ini bercabang jadi 2 bronkus. 1 masuk ke paru-paru kanan, 1 ke paru-paru kiri. Kayak jalan tol, udara yang lancar, nggak akan macet pas musim mudik. Nah, teman-teman pernah lihat akar pohon nggak sih? Pernah dong. Pernah lah. Nah, akar pohon kan bercabang-cabang sama dengan organ si bronkus ini nih. Bronkus itu terus bercabang-cabang jadi bronchiolus yang makin kecil di ujungnya. Dan di ujungnya itu ada alveolus. Ini itu highlight-nya. Alveolus itu adalah kantung-kantung udara kecil tempat pertukaran gas terjadi. Dindingnya itu super tipis banget, cuma 1 lapis sel dan dikelilingi kapiler darah. Kalau semua alveolus direntangkan, luasnya bisa selebar lapangan tenis atau sekitar 70 meter persegi guys. Lebar banget sih. Gede banget. Iya. Bayang banget ya gedenya dalam tubuh kita. Iya, bayangin itu kalau dilebarin. Wow, immersive nggak sih? Nah, tapi kalian tahu nggak guys, paru-paru kanan kita itu punya 3 lobus. Kok bisa? Nah, di mana paru-paru kiri cuma 2 karena harus kasih tempat buat jantung. Dan jangan lupa diafragma, di mana otot berbentuk kubah yang jadi motor penggerak utama pernapasan. Jadi guys, tanpa diafragma, sistem pernapasan kita itu nggak akan jalan. Jadi diafragma itu
intinya dari sistem pernafasan ya kak? Iya. Ini kayak tokoh utama gitu, main Superhero nggak sih? Superhero, kelas-kelas. main karakter gitu ya? Iya. Nah, intinya itu tiap organ itu punya job desk-nya yang jelas guys. Dimana tadi pertama hidung gunanya untuk filter udara dan juga untuk kondisioner. Dimana trakea dan bronchus itu buat jalur transportasi udara. Dan alveolus itu buat tempat pertukarannya guys. Dan juga diafragma. Dimana diafragma ini gunanya untuk mekanik penggerak. Nah, jadi gimana sih kalau salah satunya rusak? Ya kalau salah satunya rusak, hancurlah keseimbangan sistem pernapasan kita. Sakit dong. Teamwork make the dream work. Jadi gimana guys kalau sekarang kita bahas tentang gangguan pernapasan lagi? Boleh. Ini karena ini memang beneran penting banget sih guys. Karena kan kemarin Setuju. kita udah terkena wabah COVID-19. Iya. Itu bisa membuka mata kita bahwa pentingnya kesehatan pernapasan itu beneran penting banget guys. Nah guys, kita masuk ke penyakit yang pertama. Kalian tahu nggak sih penyakit yang paling sering di Indonesia itu apa? Apa kak? Nah, kita main tebak-tebakan dulu ya dari huruf A. Kalian tahu nggak siapa penyakit pernapasan yang paling sering itu? Asik. Asma nggak sih? Kok asik sih? Benar, asma. Asma merupakan penyakit yang kronis yang bikin saluran napas menyempit dan membengkak. Wow. Seiring disertai dengan produksi lendir yang berlebihan. Gejalanya guys bisa sesak napas, ngi atau bunyi ngik-ngik pas bernapas, batuk-batuk. Nah, pemicunya guys bisa alergi, udara dingin, olahraga, atau stres. Penderita asma guys harus bawa inhaler kemana-mana. Ih, kasian banget sih. Pasti repot nggak sih kalau bawa inhaler? Bayangin aja kalau debunya lagi banyak banget. Iya Harus aware nggak sih teman-teman? Nah, penyakit kedua setelah asma itu ada pneumonia atau radang paru-paru nih guys. Ini itu infeksi yang bikin alveolus kita itu terisi cairan atau nanah. Ih, geli banget nggak sih? Bayangin tempat pertukaran gas malah kebanjiran. Akibatnya itu oksigen itu jadi susah masuk ke darah. Gejalanya itu bisa buat demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada. Bisa disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur. Kalau nggak bisa diobati, gejalanya nggak diobati bisa berakibat fatal nggak sih? Fatal banget sih. Kematian bisa nggak sih kematian? Iya bisa juga nggak sih? Gara-gara kan oksigennya terhambat ya. Nah, kalian pernah nggak dengar tuberkulosis atau TB? Ih, sering banget. Nah, jadi tahu nggak guys, penyebab dari tuberkulosis ini adalah bakteri Mycobacterium atau tuberkulosim yang merusak jaringan paru-paru. Ngerinya. Jadi gejalanya itu batuk lebih dari 2 minggu, di mana batuk darah, demam, keringat malam. Dan tahu nggak berat badannya itu turun drastis loh. Buat yang diet cocok nggak sih ini? Jangan juga lah kak, ini kan penyakit. Berarti bisa jadi tulang dong tinggal. Gara-gara itu babynya turun drastis. Iya benar. Aduh, kenapa kita jadi tahan tawa sih? Yaudah, kalau mau ketawa aja nggak sih? Udah lanjut kak. Tapi tahu nggak tuberkulosis ini menular lewat udara waktu penderita batuk atau bersin. Tapi nih untungnya sekarang ada obat dan bisa disembuhkan kalau rajin minum obat selama 6-9 bulan. Jadi jangan lupa ya untuk minum obat. Oke kak. Tapi dari semua penyakit-penyakit yang udah Odor, Grace, sama Irma kasih tahu, apa sih sebenarnya penyebab utama dari gangguan pernapasan ini? Nah, selain utama dari gangguan sistem pernapasan ini itu adalah rokok dan polusi udara. Guys. Ini memang di real feeling gak sih? Nah, rokok itu faktor krusial banget dalam sistem pernapasan. Kenapa kak? Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya rokok itu tuh mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, bayangin. Wah, 7.000 banyak banget gak sih itu? Bayangin. Dimana dari ribuan bahan kimia tadi ada sekitar ratusan itu yang diantaranya itu beracun dan sekitar 70 bahan kimia tadi itu dapat menyebabkan kanker guys. Oh, wow. Gila. Nah dari merokok tadi tuh bisa merusak silia kita atau bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung kita itu. Oh, yang tadi kamu jelasin ya kak? Iya. Dan juga dari asap rokok tadi tuh dapat mengiritasi alveolus kita. Dan juga dia dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Parah banget cuy. Makanya biasanya di kotak rokok itu kan ada
peringatan gitu. Oh, yang merokok dapat menyebabkan kanker, yang ada gambar-gambar juga nggak Kayak sih? gitu, karena separah itu resiko dari asap rokok tadi. Jadi kenapa dibuat gambarnya kalau contohnya emang penyebabnya gitu? Ya mungkin ya supaya ya you know guys, politik. Ah, kita masa bahas itu Gitu ya guys. Kita Nanti bahas bahasnya kejauhan gak sih kalau kita ke situ? Kita fokus ke sini aja dulu yuk. fokus ke penyakitnya aja ya. Ada penyakit yang selanjutnya sih dari asap rokok itu dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis dan juga banyak penyakit lainnya dari asap rokok tadi. Iya ya. Tapi kalian sering nggak jumpai orang yang tipe batuk mungkin hanya bilang masuk angin aja? Sering nggak? Sering. Maaf ya, gue juga sering gitu. Ini nih. Padahal kan mungkin bisa aja ya alveolusnya udah kayak meronta-ronta minta tolong diperiksa karena itu bukan hanya angin biasa loh guys kan. Jadinya kalau kita batuk, apalagi kalau udah lebih dari 2 minggu nih, udah sesak napas atau ada gejala aneh lainnya, tolonglah diperiksa ke dokter. Nah, intinya guys, gangguan pernapasan itu harus dipahami biar kita bisa mencegah. Bukan cuma merasa, nanti juga sembuh sendiri. Pencegahan selalu baik daripada pengobatan. Dan di era post-pandemic ini, kita semua harus lebih aware sama kesehatan pernapasan kita. Nah, tadi kan kita udah belajar nih ya tentang apa itu paru-paru, organ-organ pernapasan paru-paru, sampai ke penyakit. Tapi kan kita butuh nggak sih itu ngajarin ini buat anak-anak muda supaya mereka lebih aware. Nah, gimana sih caranya kita ngajarin ke siswa itu supaya pelajaran ini lebih seru dan ya lebih menarik aja gitu. Gampang banget tuh. Yang pertama, bikin model paru-paru sederhana pakai botol plastik, 2 balon, sedotan, dan membran karet atau balon yang dipotong. Jadi botol itu jadi rongga dada, balon di dalam jadi paru-paru, membran di bawah jadi diafragma. Jadi guys, waktu kita tarik membrannya ke bawah, balon tuh mengembang. Nah, inilah disebut dengan inspirasi. Jadi waktu kita lepas nih, balon mengempis, ini disebut dengan ekspirasi. Jadi model ini simple tapi ngajari konsep tekanan dan volume dengan sangat jelas. Keren banget ya idenya. Tapi tahu nggak sih ada ide-ide lain untuk membuktikan adanya CO2 di dalam tubuh kita? Apa tuh? Pasti nggak mau kalah nih. Iya dong, harus nggak kalah menarik nih. Betul. Nah, ini tuh pakai bahan-bahan yang murah tapi benar-benar efektif untuk membuktikan adanya CO2 di dalam tubuh kita. Nah, caranya itu pakai air kapur nih guys. Nah, jadi caranya itu pertama air kapurnya ini dimasukin ke dalam gelas. Terus setelah air kapurnya udah masuk ke dalam gelas, kita tiup nih air kapur yang tadi pakai sedotan. Nah, kalau air kapurnya berubah, ya jadi air kapurnya itu menjadi keruh. Itu bukti dari adanya CO2 di dalam nafas kita. Yang dimana CO2 tadi itu bereaksi dengan kalsium hidroksida di dalam air kapur dengan membentuk kalsium karbonat. Jadinya CO2 tadi itu nggak larut di dalam air. Oh, berarti bisa langsung dilihat mata gitu ya, Kak? Di dalam mata. Jadi kalau misalnya airnya nggak jadi keruh, berarti kalian nggak punya karbon dioksida dong di dalam tubuh kalian. Jangan-jangan zombie. Nah, itu meriah-meriah kan intinya. Iya sih, murah ya, cuma kapur aja kan ini nggak Cuma sih? air kapur doang kan ditiup pakai sedotan kan. Iya, itu di jalan juga dapet nggak sih? Tapi jangan di jalan juga dong kak. Dan kalian tau nggak sih ada ide yang lebih menarik lagi guys? Enggak mau kalah nih kakak nih. Aku udah pernah buat guys. Beneran? Iya beneran, aku pernah buat model 3 dimensi organ pernapasan. Ini cuma pakai kardus, PlayStation, sedotan dan bahan-bahan bekas guys. Jadi ini lebih melatih kreativitas sekaligus pemahaman tentang struktur dan fungsi tiap organ. Jadi ini lebih ramah lingkungan gitu sih, kayak mengambil barang-barang bekas daripada beli model yang mahal-mahal di toko. Dan prosesnya ini membuat kita ngerti loh cara Proses tadi ya? Ya bener, itulah intinya. Nah guys, selanjutnya itu kalian tahu nanti kita buat sesuai kreativitas kita, tapi bisa kita perlombakan guys. Kalian mau tahu nggak sih? Apa kak Ayo yang bisa lebih diperlukan? nggak kalah lagi nih. Nah, Mantap, kakak. kita bisa bikin diagram atau poster tentang pertukaran gas di alveolus. Nah, gambar alveolus di kapiler darah menunjukkan arah perpindahan oksigen dan karbon dioksida dengan panah warna yang berbeda. Ini dapat membantu visualisasi proses mikroskopis yang nggak bisa kita lihat langsung.
Nah, tadi kan teman-teman udah jelasin yang tentang praktek-praktek nih ya kan. Nah, kita di zaman sekarang tuh biasanya pakai media sosial semua nggak sih? Iya sih, Kayaknya wajib nggak sih? Kayak ada Facebook, ada Instagram, Gen ada Z, X, bro. ada oh my god, kita Gen Z banget gak sih? Ada Twitter juga. Nah, yang kelima itu sebenarnya gampang banget. Yang misalnya kita buat bikin poster kampanye kesehatan pernapasan. Misalnya itu kayak pencegahan COVID-19. Yang kemarin kan ada kan cuci tangan, jaga jarak. Nah, yang paling penting itu juga tadi kan bahaya merokok, dampak polusi udara, atau tips jaga kesehatan paru-paru. Ini bukan cuma belajar soal biologi, tapi juga belajar komunikasi kesehatan dan tanggung jawab sosial. Plus bisa dipajang di sekolah atau di-share ke media sosial buat edukasi yang lebih luas. Karena kan di media sosial targetnya audiensnya kan banyak banget gak sih? Tapi kalau kalian punya akses teknologi, bisa pakai video animasi, simulasi interaktif, atau bahkan augmented reality buat lihat organ pernapasan 3D. Tapi kalau nggak ada, ya nggak masalah. Dimana metode hands-on learning dengan bahan sederhana tetap efektif dan bahkan lebih memorable karena kita terlibat langsung tuh. Belajar nggak ada batasan ya guys. Iya. Betul. Kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, Tidak immersive. ada akar rotan pun jadi. Oh. Nah, jadi intinya sih kalau mau belajar itu bisa lebih fun, tapi harus pakai cara-cara yang tepat sih guys. Iya dong. Dan nggak memerlukan biaya yang banyak. Juga kita bisa dapat belajar dengan lebih fun. Misalnya kita gabungin teori dengan praktik langsung, visual dengan hands-on, dengan sains dengan kreativitas. Nah, belajar pernapasan itu nggak harus boring sih, jadi bisa lebih seru dan berkesan. Good. Makin menarik ya pembahasan kita ini. Panas. Gimana kalau kita bahas lagi kenapa sistem pernapasan ini adalah salah satu contoh sempurna dari kolaborasi antara ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kayaknya menarik nih kak. Oke, kemudian kita bahas lagi. Iya guys, nah kita tadi kan udah bahas dalam biologi kan guys. Nah kita masuk ke sisi fisika. Di sisi fisika kita belajar tentang mekanika pernapasan, yaitu tekanan, volume, dan hubungan keduanya sesuai hukum Boyle. Kita juga belajar tentang aliran darah, aliran udara, resistensi saluran napas, dan elastisitas paru-paru. Selama ini menjelaskan bagaimana udara bergerak masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau dari sisi kimia itu, kita itu belajar tentang komposisi udara, sifat-sifat gas oksigen dan karbon dioksida, proses difusi berdasarkan perbedaan konsentrasi dan tekanan parsial, dan reaksi kimia yang terjadi saat si karbon dioksida, si mantan toksik tadi, diangkut dalam udara. Ini tuh jelasin gimana sih, apa sih yang terjadi di level molekular. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh sama Kak Grace sisi fisikanya, sama Kak Odornya sisi kimianya. Sekarang kita masuk pada sisi biologi. Kita belajar tentang anatomi dan fisiologi organ-organ pernapasan, di mana mekanisme pertukaran gas di alveolus, regulasi pernapasan oleh sistem saraf, dan gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Jadi guys, ini menjelaskan struktur dan fungsi sistem secara keseluruhan, serta bagaimana tubuh menjaga homeostatis. Ternyata ketiga bidang ini saling melengkapi ya guys. Kayak aku sama kamu nih. Udah lanjutin aja Kak. Dari bidang fisikanya itu menjelaskan mekanika sistem pernapasan tadi. Nah, kimianya itu menjelaskan proses molekulernya. Biologi menjelaskan sistem-sistem organ, di mana organ-organ apa aja yang terlibat dalam proses pernapasan. Iya, Nah, Kak. tanpa salah satu dari ketiga bidang tadi, pemahaman kita nggak lengkap nggak sih? Kalau ada yang satu kita nggak paham kayak gitu kan? Iya benar sih. Nah, itu tuh kita bukan cuma belajar sains secara terpisah-pisah, tapi bagaimana kita dapat memahami ilmu pengetahuan itu bekerja secara integrasi di dalam fenomena alam kita. Wow, dan kalian tahu apa yang paling keren di sini? Apa tuh? Ini semua terjadi otomatis tanpa kita sadari dan tanpa kita pikirkan. Bukan kayak Crush tuh yang melihat orang lain. Nggak nyambung tapi Sambungin aja ya kan? ya. Karena sistem pernapasan kita ini adalah contoh sempurna dari bioengineering, bukan kayak aku sama dia. Ini alami dan efisien, presisi dan reliable.
ini sebuah masterpiece lah bisa disebut ya, masterpiece evolusi yang udah lama disempurnakan selama jutaan tahun. Nah, guys, ada pertanyaan penting nih. Kenapa kita harus belajar semua ini? Selain buat ujian, apa relevansinya sama kehidupan kita, guys? Nah, yang pertama itu guys, yang harus kita ingat banget itu kesehatan pribadi. Dengan memahami sistem pernapasan, Lupa dikit ya kak. kita jadi tahu cara menjaga kesehatan paru-paru kita. Kita itu bisa jadi lebih aware sama bahaya merokok, pentingnya udara bersih, dan gimana cara mencegah penyakit pernapasan. Nah, tahu nggak pada saat pandemi COVID-19 kemarin nunjukin betapa pentingnya pemahaman tentang pernapasan. Kenapa harus pakai masker? Karena kan virus itu menyebar lewat droplet yang pernapasan. Dimana dan juga kenapa sih COVID-19 itu berbahaya? Karena menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan pneumonia yang sangat parah. Kematian pun bisa kan? Iya Bisa lagi. Namanya dia nggak bisa nafas. Bener lagi. Jadi guys, pemahaman ini membantu kita membuat keputusan yang tepat untuk melindungi diri kita dan juga orang lain yang kita sayang. Penting banget gak sih? Penting, Banget sangat loh, penting, guys. guys. Tapi yang gak kalah pentingnya itu isu lingkungan guys. Kalian mau tau nggak? Nah, polusi udara itu jadi masalah yang serius tau dalam mempengaruhi kesehatan pernafasan kita. Benar-benar. Nah, dengan kita memahami dan dampaknya itu, kita bisa jadi lebih aware terhadap lingkungan dan kita juga dapat mendukung kebijakan udara bersih. Betul. Tapi yang paling disayangkan itu mengenai literasi kesehatan nih guys. Apalagi sekarang kan di era informasi sekarang banyak banget kan tuh hoax yang misinformasi mengenai kesehatan. Jadi dengan pemahaman sains yang baik, seharusnya kita bisa dong membedakan mana informasi benar dan mana informasi yang salah. Dan kita nggak seharusnya kan gampang-gampang percaya sama klaim-klaim yang nggak ilmiah. Nah guys, selanjutnya itu apresiasi terhadap tubuh kita. Kadang kita lupa betapa amazingnya tubuh kita ini. Setiap detik tanpa kita sadari, sistem pernapasan kita kerja keras buat ngasih oksigen ke triliun sel dalam tubuh kita. Belajar tentang ini bikin kita lebih mensyukuri dan lebih termotivasi buat jaga kesehatan guys. Jadi guys, sistem pernapasan itu gabungan sempurna antara fisika, kimia, dan biologi, di mana semuanya bekerja dalam harmoni lebih kompak daripada grup project yang cuma aktif H1 deadline. Benar tuh. Nah, jadi intinya itu paru-paru kita itu kerjanya non-stop dari kita lahir sampai kita mati, tanpa liburan, tanpa cuti. Bayangin aja kalau misalnya paru-paru kita itu cuti. Nah, gimana tuh? Berhenti dong hidup kita. Berarti kita langsung dead gak sih? Langsung dead gak sih? Nah, kita aja kalau misalnya tanpa liburan, tanpa cuti di sekolah atau di kampus, pasti stres juga gak sih? Iya Jenuh nggak sih. Nah, jadi kalau misalnya udah dikasih Tuhan paru-paru itu yang kerja non-stop gitu sampai kita mati, tolong dijaga ya teman-teman. Oke. Nah, minimal itu jangan coba-coba rokok atau vaping gitu. Benar. Karena alveolus kita itu nggak sekuat itu ternyata guys, nggak sekuat itu. Tolong dijaga ya. I'll try Kak. Dan untuk kita semua yang ada di sini, jaga ya tolong kualitas udara di sekitar kita. Kalau bisa kita harus bisa tuh membuat tanam pohon bersama gitu lah kan. Jadi, Kampanye gitu kan. benar. Dan kita harus bisa mengurangi polusi lah dengan menggunakan transportasi umum lah. Ini contoh simple aja nih, transportasi umum. Kayak bus listrik gitu nggak sih kak? Yap, benar. Mengurangi polusi kan. Ya, karena paru-paru kita ini akan berterima kasih kalau kita peduli pada dia. Seperti kita peduli pada Pras yang kita peduli pada dia. Ini jatuh cinta ya. Wow. Nah buat teman-teman juga, buat semua pendengar kita hari ini, jangan lupa nih kalau ada gejala gangguan pernapasan yang gak biasa, jangan diabaikan, please banget, langsung ke dokter. Karena early detection saves life, kita punya BPJS loh guys. Makasih ya teman-teman udah dengerin podcast Belajar Tapi Santai, episode sistem pernapasan. Kalau kalian suka jangan lupa follow, like, share, dan kasih review di Spotify. Kalian juga bisa kasih masukan topik apa yang pengen kita bahas selanjutnya. Tetap sehat, Paru-paru kuat. Kita bahagia. Keep reading! Keep learning. dadah!